Tidak pernah melihat tim konstruksi yang begitu hebat. Hanya memanfaatkan waktu kurang dari 3 hari. Dan prosesnya tidak menggunakan satu bata merah pun. Apalagi satu kantong semen. Bahkan bisa membangun di cuaca bersalju seperti ini. Membangun sebuah rumah yang semuanya indah. Sungguh sangat mengagumkan keterampilan mereka yang begitu tinggi. Tukang, pembangun pertama-tama mengelilingi tepi fondasi. Meletakkan balok kayu satu persatu. Dan memaku sekrup untuk mengamankan. Segera setelah itu, harus menggali alur di tempat yang sesuai. Sementara itu, salah satu ujung balok juga perlu dipotong. Dengan cara ini membentuk struktur saling terkait erat, agar bisa dirakit dengan sempurna. Setelah seluruh kerangka dasar selesai dibangun, tukang akan mengangkat panel pracetak yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Utamanya digunakan untuk menyusun lantai rumah. Mengingat daerah ini sering mengalami cuaca dingin. Jadi di tengah setiap panel dipasangi insulasi tahan api. Ditempatkan secara berurutan. Kemudian menggunakan alat untuk menarik setiap dua panel ke dalam, sambil memaku skrup pelat panjang untuk mengamankan. Sebenarnya prosesnya tidak terlalu sulit, asalkan sabar dan teliti, semuanya bisa diselesaikan. Dan sebelum membangun dinding rumah, perlu terlebih dahulu melapisi sekeliling dengan satu lapisan insulasi tahan api. Begitu juga, dinding-dinding ini juga adalah modul pracetak. Jadi, pembangunan juga menjadi relatif efisien. Tidak ada perbedaan besar dengan pekerjaan pemasangan lantai sebelumnya. Perlu dicatat bahwa posisi setiap pintu dan jendela yang sudah disiapkan tidak boleh salah. Jika tidak, jika perlu modifikasi di kemudian hari, itu akan menjadi masalah yang merepotkan. Untungnya, keterampilan dan pengalaman para tukang sangat memadai. Beberapa orang bekerja sama, sehingga semua kemajuan berlangsung sangat lancar. Jadi sama juga, setelah melapisi bagian atas dinding dengan satu lapisan insulasi tahan api, kita sampai pada tahap penutupan rumah. Panel pracetak yang digunakan sama dengan bahan lantai. Tentu saja, metode perakitannya juga sama. Narator tidak akan menjelaskan lebih banyak. Percaya bahwa teman-teman yang memiliki keterampilan baik juga pasti bisa memahaminya. Namun, ini belum selesai. Terlihat tukang melanjutkan untuk menggantung struktur segitiga ini, serta kerangka kayu berbentuk persegi. Dari situ tidak sulit untuk melihat. Mereka ingin membuat bentuk atap miring rumah. Dengan cara ini, seluruh rumah akan terlihat lebih cantik. Tentu saja, yang terpenting juga mempertimbangkan cuaca hujan dan salju yang cukup sering di daerah tersebut. Desain atap miring ini dapat memberikan dukungan yang lebih baik. Ini juga dapat mengurangi akumulasi salju yang banyak. Dengan demikian, mengurangi risiko rumah runtuh. Para tukang bekerja keras untuk segera menyelesaikan proyek besar ini. Mereka juga bekerja dari pagi buta hingga larut malam selama 12 jam setiap hari. Terlepas dari apakah angin berhembus atau salju turun, mereka akan melaksanakan konstruksi sesuai rencana dengan tertib. Jika memungkinkan, tolong berikan hati kecil gratis untuk para pengrajin ini, sebagai bentuk dukungan dan dorongan. Dukungan Anda adalah motivasi kami untuk terus berkarya. Kami sangat berterima kasih kepada semua. Selanjutnya, lapisi permukaan atap dengan genteng baja warna-warni. Dengan demikian, tampilannya akan sangat indah. Terakhir, pasang pintu dan jendela yang telah dipesan sebelumnya. Dengan ini, pembangunan seluruh rumah telah selesai dengan sukses. Tak bisa tidak, kita harus mengagumi keterampilan dan teknik luar biasa para tukang. Bagaimana untuk rumah kayu yang dibangun oleh para tukang dalam waktu 3 hari ini? Apa pendapat Anda? Jika skornya sempurna 100, berapa nilai yang akan Anda berikan? Silakan tinggalkan komentar.